Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dosen pengampu mata kuliah Data Science untuk Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran untuk pertemuan keempat, yaitu kita mau membahas tentang eksplorasi data analisis atau ED ya. Oke, eksplorasi data itu adalah apa? Sebenarnya eksplorasi data itu adalah bagaimana kita bisa memahami struktur, pola, kualitas, dan relasi dalam data sebelum melakukan pemodelan. Jadi sebelum kita melakukan pemodelan atau misalnya memilih nanti modelnya apa nanti supaya bisa diprediksi dan sebagainya, itu kita akan memahami dulu data kita tuh seperti apa sebenarnya, itu ya, yang dimana nanti exploratory data analysis ini berfungsi untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti misalnya apa sih sebenarnya yang terjadi pada datanya, kenapa datanya bisa terlihat seperti ini, terus apa sih yang harus dilakukan sebelum modeling, dan ini bisa terlihat nanti ketika misalnya nih datanya seperti ini, kita harus menggunakan model apa yang sesuai gitu ya. Jadi ini adalah proses memahami data kita terlebih dahulu. Oke, nah tujuan dari eksplorasi data analisis ini adalah untuk apa? Ini untuk mengetahui bentuk, jadi bentuk datanya kita seperti apa, kualitas datanya, struktur datanya, kemudian mendeteksi kejanggalan, misalnya kayak ada missing, outlier, distribusi nggak normal, noise, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian untuk menemukan pola, tren, korelasi, sama segmentasi, menjawab pertanyaan awal sebelum modeling. Nah, mungkin untuk yang poin 1 dan poin 2 kita sebenarnya udah pernah bahas bentuk sama kualitas struktur data itu seperti apa, terus kayak missing, outlier, distribusi seperti apa ya. Nah, nanti di sini kita akan coba untuk menerapkannya pada Google Colab. Jadi EDA ini bukan sekedar grafik, tapi proses untuk memahami fakta dari datanya kita, gitu ya. Nah, hal yang dicek pada EDA itu adalah apa? Hal yang kita cek pada EDA itu adalah ada struktur informasi umum, ada kualitas datanya, distribusi variabel, hubungan antar variabel, sama insight awal atau ini sebagai naratif ya. Oke, nah untuk teknik dan metode EDA itu ada apa aja? Yang pertama ada numerik. Nah, numerik ini itu adalah descriptive step. Kita nyari mean, median, EKR, STD dan sebagainya. Atau bisa kita gunakan histogram, bisa kita cek distribusi, bisa kita gunakan box plot atau cek dengan cek outlier, kemudian bisa gunakan KDE untuk melihat kepadatan datanya atau scatter hubungan dua variabel. Nah, ini nanti tergantung teman-teman mau memilih yang mana. Kemudian ada juga yang kategori. Nah, kategori ini kita bisa gunakan count plot atau pie chart. Ini fungsinya untuk melihat frekuensi dari kategori, atau kita bisa pakai cross tab untuk hubungan antara dua kategori ya, atau dua kolom gitu. Kemudian ada kita gunakan bar plot ini untuk lihat rata-rata target per kategorinya. Nah, ini adalah untuk yang kategori ya datanya. Nah, bisa juga kita gunakan korelasi dengan misalnya heat map correlation, ini numerik dengan numerik, atau misalnya ANOVA ini misalnya antara kategori sama numerik, atau chi-square dengan kategori sama kategori. Nah, ini tergantung datanya teman-teman. Teman-teman misalnya mau melihat korelasi antara satu kolom dengan kolom lainnya, itu numerik-numerik atau kategori numerik atau kategori-kategori gitu ya. Nah, kemudian etika dan prinsip dari EDA itu, satu, tidak mengubah data saat eksplorasi. Dia non-destructive stage, jadi kita tidak boleh mengubah data saat eksplorasi ya. Kemudian menuliskan temuan, bukan selera. Jadi ini harus benar-benar kayak ya, sesuai dengan faktanya, temuannya seperti apa, bukan selera kita inginnya apa gitu. Ini no overclaiming. Jadi EDA ini bukan sebuah membuktikan sebenarnya, tapi ini untuk memahami datanya kita ini seperti apa ya. Jadi di sini benar-benar hasil dari EDA itu memang real gitu ya. Kemudian ini semua asumsinya harus berbasis grafik atau angka. Jadi nanti asumsinya kita asumsikan dengan bentuk grafik atau angka yang nanti akan memunculkan insight. Nah, insightnya adalah apa gitu ya. Output akhir dari EDA itu satu, ringkasan data, itu struktur dan tipe, terus ada kualitas data ya, ini missing, out, and noise, ada distribusinya, hubungan antar variabel, sama insight dan implikasinya gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tadi hal yang harus kita cek dari EDA. Nah, ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan tugas proyek teman-teman. Di sini saya menambahkan atau menggunakan data yang dari dataset Jabar
yaitu mengenai hasil produksi tanaman kelapa sawit berdasarkan kabupaten kota dari 2016 sampai 2024 gitu ya. Nah, datanya ini adalah data apa? Jadi sebenarnya datanya cuma gini aja sih, ID, ada kode provinsi, ada nama Jawa Barat, nama provinsi, ada kabupaten, nama kabupatennya, ada jumlah produksinya, ada satuannya dan tahunnya. Gitu. Hanya ini aja sih sebenarnya datanya, karena ini yang saya dapatkan hanya seperti ini datanya. Gitu ya. Nanti teman-teman silahkan untuk disesuaikan aja dengan datanya. Nah, yang pertama adalah mengenai struktur dan informasi umum ya. Nah, yang pertama teman-teman masuk ke dalam ini Google Colab ya. Kita masuk ke dalam Google Colab. Dari Google Colab ini saya perlu untuk upload dulu datanya. Nah, datanya ini adalah yang ini. Nah, Disbun ini dari Dinas Perkebunan. Nah, ini karena namanya sebenarnya agak panjang ya, jadi saya ganti dulu dah namanya, itu adalah sawit. Jadi saya punya nama datanya adalah sawit.xlsx. Nah, sekarang kita akan melakukan EDA dengan bantuan kode AI, tapi EDA-nya masih tetap sesuai dengan step by stepnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita akan nge-read dulu, read data sawit.xlsx di sampel data. Nah, ini kita sesuaikan ya. Jadi teman-teman sesuaikan kalau namanya apa. Misal kalau teman-teman nambahin folder, enggak silahkan, tapi intinya harus disesuaikan gitu ya. Oke, jadi nanti di sini kita lihat import pandas SPD. Jadi kita akan gunakan library pandas. Nah, library pandas ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu dia untuk bisa membaca, mengolah data yang sifatnya tuh tabel gitu ya. Misalnya kayak di sini, karena kan saya gunakannya XLS, dia bentuknya tabel, jadi kita gunakan import pandas gitu ya. Nah, kita coba untuk terima dan jalankan. Oke, nah ini udah ada. Ini datanya udah muncul. Close dulu sebentar. Jadi datanya udah muncul. Nah, tapi kok ini cuma segini gitu ya, datanya emang hanya hidnya aja gitu ya. Tapi di sini saya hapus aja lah, kita nggak usah tampilkan gitu, karena dia nggak error juga, yang penting dia udah bisa nge-read gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat di bagian ini. Untuk struktur kita harus menentukan, harus menghitung, harus tahu ya sebenarnya jumlah baris sama kolomnya berapa, tipe datanya apa aja, ringkasannya, ada misalnya min, median, standar deviasinya, minnya, maxnya, unique sama duplikat datanya seperti apa gitu ya. Nah, kita coba tambahkan. Jadi ini untuk yang evaluasi data ya, hanya hitung tadi baris dan kolom, kemudian min, median, kemudian ada standar deviasinya, ada minnya, ada maxnya gitu ya. Kemudian tadi ada tadi lupa, tipe data ya, sorry, di sini ya, tipe data, tiap kolomnya apa gitu ya, ada min, median, SCD, max, kemudian tadi ada unique data dan duplikasi datanya gitu ya. Kita cek. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa ini kita ngeprint number and row column shape. Jadi ini langsung pada ini ya, nomor kolomnya. Kemudian data types-nya apa? Kemudian ada describe dari DF. Ini kan DF tadi kita sudah mendefinisikan kalau DF itu adalah si filenya ya, gitu. Kemudian unique sama duplicate-nya.